Kolaborasi. Di dunia industri 4.0 yang lain, kalau kita bicara teknologi, sekarang kita bicara kolaborasi. Jadi, sudah belum kita berkolaborasi? Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi artinya 1 tambah 1, 4. 2 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 800. Jadi, kalau kolaborasi itu beda. Maksudnya gini, coba kita bayangkan dua ekosistem ya, bergabung menjadi satu. Ekosistem A dan ekosistem B. Si A itu punya pelanggan ribuan, si A punya supplier ratusan, si A punya investor, si A punya tim, si B juga punya yang sama di luar yang lain. Maksudnya timnya tim yang berbeda, tapi dia juga punya tim. Dia juga punya daftar pelanggan yang berbeda, dia juga punya supplier yang berbeda. Cuman karena kok kayaknya bisa kolaborasi, mereka menggabungkan dirinya mereka, kerja bareng-bareng, ya itu namanya 1 tambah 1 jadinya 4. 2 tambah 2 jadinya 8, 8 tambah 8 ya, namanya 800. Coba kita bayangin kalau 100 ekosistem digabungkan, apa yang terjadi? Wah, dunia ini menjadi unknown. Jadi kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu di kedepan hari yang kita belum tahu. Jadi bedanya teamwork apa? Teamwork tuh ya satu organisasi ada banyak orang, kemudian mereka bekerja sama. Itu namanya teamwork. Tapi kalau kolaborasi banyak tim bergabung menjadi satu. Gimana caranya? Kalau kita bicara satu organisasi, timnya bekerja sama, punya satu tujuan yang sama, punya budaya nilai yang sama. Tapi kalau kolaborasi, tim-tim ini semua pada bergabung dengan tujuan yang bukan sama tapi mirip. Tujuannya satu arah, walaupun beda. Satu arah tapi ya. Kemudian nilai-nilainya minimal menyerupai, jadi nggak kontradiktif sekali. Jadi kalau kita masih mau merintis semua sekarang sendiri, saya rasa kolaborasi seperti ini Anda akan sangat-sangat ketinggalan dengan perubahan yang begitu masif di industri 4.0. Anda tahu Amazon Alexa? Jadi kalau kita bicara kolaborasi, cocoknya kita ngomongin Amazon Alexa. Apa tuh Alexa? Alexa adalah sebuah platform yang dibuat oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pemilik Amazon yang sangat luar biasa berpikirnya. Dia mengkolaborasi Alexa dengan banyak hal. Saya kasih contoh dulu ya. Apa itu Alexa? Alexa adalah sebuah speaker yang bisa diajak ngobrol oleh manusia untuk bertanya banyak hal. Nanyain cuaca, nanyain resep, nanyain bahasa, nanyain matematika, apapun yang Anda tanyakan ke Google, dia bisa jawab. Kenapa? Karena Alexa berkolaborasi dengan Google. Jadi apapun sekali lagi yang Anda ingin tanyakan ke Google, besok-besok Anda tidak perlu diketik. Anda cukup menanyakan saja. Itu luar biasa yang pertama. Yang kedua, Alexa juga dikawinkan dengan si Amazon. Maksudnya apa? Amazon kan kita bisa beli banyak hal. Jadi kalau kita besok mau beli apapun juga, ya tinggal ngomong sama Alexa. Alexa, saya butuh satu jas yang buat resepsi saya besok yang warnanya biru dongker yang kira-kira harganya sekitar 2-3 juta. Tolong carikan ya. Dan Alexa mampu mencarikan hal itu karena Alexa juga dikolaborasikan dengan machine learning, yaitu artificial intelligence. Dia akan melihat behavior kita selama ini beli jas itu merek apa, warna apa, harga berapa, dan dia akan memberikan kita opsi. Dan si Amazon Alexa sendiri juga berkolaborasi dengan sistem pembayaran. Mungkin mereka masih memakai PayPal untuk memotong saldo yang kita punya di bank. Dan otomatis Alexa juga bekerja sama dengan lembaga institusi perbankan tersebut. Kemudian juga otomatis berkolaborasi dengan sistem pengantarannya. Mungkin di luar negeri ada yang namanya Uber, di Indonesia ada yang namanya Gojek. Kemudian dikolaborasikan juga dengan semua hal. Yang hebatnya mereka bisa berkolaborasi karena dukungan teknologi yang sangat luar biasa. Saya juga baru mengerti ya, kalau dulu kita bicaranya interface, sekarang namanya API. Jadi apa tuh API? API adalah Application Programming Interface. Jadi API itu mampu mengintegrasi dua atau banyak aplikasi
Sehingga mereka membaca apapun yang kita butuhkan untuk diterjemahkan langsung, mereka berkoneksi langsung untuk membuat sebuah performance sehingga fungsinya yang diinginkan akan terjadi. Itu sangat luar biasa teman-teman dengan teknologi API ini. Jadi teknologi saya dengan teknologi perbankan berbeda. Cuman si perbankan bilang, Gendro bisa nggak kita pakai API ke API aja? Bisa. Daripada kita harus bikin programnya si perbankan atau si perbankan bikin program kita. Jadi bagaimana yang mau dibaca dari datanya kita itu dibikin satu namanya interface API tersebut. Jadi dengan API ini kita bisa mengkolaborasikan banyak hal sehingga menjadi satu. Dan pada saat saya memahami ini, bulu kuduk saya merinding, saya goosebump. Wah, segitu hebatnya ya. Sekarang coba Bapak Ibu semua kita berpikir ya, apa yang terjadi kalau kita harus bikin Google sendiri, kita harus bikin sistem pembayaran sendiri, kita harus bikin yang namanya translator sendiri, kita harus bikin platform transportasi sendiri, kita harus bikin lembaga keuangan sendiri. Udah nggak zamannya. Jadi kita tinggal cari siapa yang punya tujuan sama dengan value yang sama, kita kolaborasikan sama-sama sehingga produk yang kita mau sampaikan itu bisa sangat-sangat luar biasa fantastik impact-nya. Dan ini sekali lagi zamannya kolaborasi.